Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 11 akan mempraktikkan kucing. Saya Sherly Finandika sebagai observer, rekan saya Bu Yulia sebagai coach, dan Bu Yeni sebagai kucing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Yulia. Waalaikumsalam Bu Sherly. Apa kabarnya? Alhamdulillah, saya baik Bu Sherly. Bu Sherly gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya baik Bu. Nah, hari ini kita akan praktik kucing ya Bu? Iya betul Bu. Sebelum praktik kucing, saya mau bertanya-tanya dulu ya Bu ya, boleh? Iya boleh Bu. Saya akan mengobservasi dulu ya. Nah, Bu, bagaimana sih rubrik penilaian yang akan dilakukan pada kegiatan coaching ini Bu? Nanti ketika saya akan melakukan coaching, rubrik penilaian yang saya akan gunakan adalah alur tirta Bu. Jadi saya akan menggunakan alur tirta dengan langkah tanggung tujuan umum, kemudian identifikasi, kemudian tirta, rencana aksi, kemudian dan yang terakhir adalah tanggung jawab, seperti itu. Baik Bu. Lalu kompetensi kucing apa yang akan Ibu kembangkan? Nanti dalam kegiatan coaching, kompetensi yang akan saya kembangkan adalah pertanyaan berbobot. Pertanyaan berbobot ya Bu ya. Iya. Bagian kompetensi kucing yang spesifik yang Ibu kembangkan adalah pertanyaan berbobot ya Bu ya. Iya, betul. Kemudian indikator ketercapaiannya apa ya Bu ya? Indikator ketercapaian dalam pertanyaan berbobot itu nanti saya akan menggunakan kata-kata kunci yang muncul dari si coach Bu. Gitu. Jadi nanti dari kata-kata kunci yang muncul itu akan saya jadikan pertanyaan untuk menggali supaya solusi ini muncul dari si coach tersebut. Baik Bu. Jadi mengembangkan pertanyaan berbobot dengan kata kunci ya Bu? Iya betul Bu. Ya. Oke, cukup ya Bu ya pertanyaan dari saya. Iya, Silakan Ibu sekarang praktik kucing ya Bu ya dengan Bu Yeni ya. Iya Bu. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama Bu Sherly. Udah Bu. Assalamualaikum Bu Yeni. Waalaikumsalam Bu Yulia. Apa kabar Bu Yeni hari ini? Alhamdulillah Bu, baik. Bu Yulia gimana? Alhamdulillah, saya juga sehat Bu Yeni. Gimana nih Bu Yeni? Ada yang mau didiskusikan ya? Iya Bu, saya mau sedikit cerita nih Bu. Iya. Apa nih Bu Yeni yang mau diceritakan sama Bu Yeni? Gini Bu, saya kan ngajar Bu. Di mana di kelas saya itu ada murid yang jahil sekali. Jahil ya Bu Yeni ya. Jadi di kelas Bu Yeni ada murid yang jahil. Tindakan seperti apa sih Bu yang dilakukan anak tersebut? Tindakan yang dilakukan anak itu seperti gini Bu. Misalnya ada temannya nih yang lagi fokus mengerjakan tugas, tiba-tiba si anak ini lewat dari depan terus ngambil pensilnya atau menyenggol dia, menyentuh dia, menyolek dia gitu. Iya, jadi tindakan yang dilakukan anak tersebut ini kalau ada temannya dia suka mengganggu dengan nyolek, ngambil pensil seperti itu ya Bu Yeni ya. Iya. Menurut Bu Yeni nih anak tersebut berbuat itu apa yang menyebabkan anak tersebut berperilaku seperti itu Bu Yeni? Kalau menurut saya sepertinya anak tersebut melakukan itu karena kurangnya kebutuhan dari dia seperti kayak perhatian seperti itu. Iya, jadi menurut Bu Yeni si anak tersebut kebutuhan dasarnya ada yang tidak terpenuhi ya Bu Yeni ya. Dan kebutuhan dasar tersebut adalah kurangnya perhatian. Selama ini tindakan apa yang sudah Bu Yeni lakukan terhadap permasalahan yang Bu Yeni hadapi? Kemarin itu tuh saya sudah mencoba Bu mengajak ngobrol, terus saya juga menasehatinya, tapi saya menasehatinya di depan anak-anak yang lain gitu. Misalnya pas ketika anak itu melakukan itu, saya langsung mengajak dia ke depan gitu, terus saya tanya, "Kamu kenapa?" gitu.
ketika Bu Yeni sudah menegur nih ya, Bu Yeni kan tadi menyampaikan bahwa ketika anak itu melakukan hal tersebut, Bu Yeni menegur anak tersebut gitu. Apakah anak tersebut berhenti untuk melakukan kegiatannya atau justru masih berulang, Bu Yeni? Di saat saya menegurnya itu Bu, di saat itu sih dia diem Bu 1 jam, tapi setelah itu dia begitu lagi gitu, ngejahilin lagi gitu. Jadi walaupun Bu Yeni sudah menegur, tapi si anak tersebut tetap melakukan tindakan yang sama ya Bu Yeni ya. Menurut Bu Yeni nih, apa sih yang membuat anak tersebut mengulangi perbuatannya? Menurut saya kurangnya pendekatan saya kalau bicara ke dia, saya itu kayaknya kurang apa ya, kurang privat lah gitu Bu. Jadi menurut Bu Yeni anak ini melakukan hal yang sama karena Bu Yeni belum melakukan pendekatan terhadap kepada anak tersebut. Iya. Gitu. Oke, kemudian apa nih yang akan Bu Yeni lakukan? Saya berpikiran sih Bu akan mencari waktu, memanggil anak tersebut. Saya ingin berbicara berdua dengan anak tersebut, terus saya ingin ngobrol, saya ingin nanyain biar anak tersebut tuh mengeluarkan ini apa gitu, kenapa dia berbuat seperti ini gitu. Saya akan melakukan pendekatan segitiga restitusi. Gitu. Jadi Bu Yeni ingin mencoba untuk melakukan pendekatan kepada anak tersebut dengan menggunakan pendekatan segitiga restitusi seperti itu ya Bu ya. Oke, baik Bu Yeni. Kemudian nih Bu Yeni kan akan manggil anak itu tuh dengan karena Bu Yeni akan melakukan pendekatan segitiga restitusi. Nah, Bu Yeni akan ngobrol nih dengan anak tersebut di mana nih Bu? Saya sih punya ide itu ngajak anak tersebut di tempat yang nyaman, yang sepi gitu Bu, seperti perpustakaan atau taman baca gitu. Pokoknya tempat itu harus nyaman agar anak tersebut mau gitu mengeluarkan isi hatinya. Iya, jadi Bu Yeni akan mengajak anak tersebut untuk berbicara di taman baca atau di perpustakaan karena Bu Yeni menganggap bahwa tempat itu adalah tempat yang nyaman. Seperti itu ya Bu Yeni. Oke, baik. Ternyata Bu Yeni punya solusi yang sudah menurut saya itu luar biasa bagus ya Bu ya. Bu Yeni akan mencoba melakukan pendekatan segitiga restitusi, kemudian akan melakukan pendekatan ini di tempat yang Bu Yeni anggap itu adalah tempat yang nyaman buat Bu Yeni maupun buat anak tersebut. Nah Bu Yeni, kemudian nih Bu Yeni kan sudah ada gambaran nih ya solusi terhadap masalah yang dihadapi Bu Yeni. Kapan nih Bu Yeni akan melakukan pendekatan terhadap anak tersebut? Rencananya ketika anak itu berbuat seperti itu, mungkin secepatnya di saat jam istirahatnya gitu, anak itu akan saya panggil, akan saya ajak. Jadi ketika anak tersebut melakukan kesalahan lagi, Bu Yeni akan langsung untuk melakukan pendekatan personal kepada anak tersebut ya Bu Yeni ya. Ya baik, luar biasa loh Bu Yeni. Sebenarnya Bu Yeni ini sudah punya solusi nih, solusinya solusi yang baik menurut saya ya. Oke Bu Yeni, kemudian nih Bu Yeni kita sudah berbincang. Apa yang Bu Yeni dapatkan dari pembicaraan kita hari ini? Yang saya dapatkan sih, saya tuh ngerasa lega gitu Bu ya. Saya tuh perasaan saya tuh ketika ngobrol dengan Bu Yulia tuh ada ide saya tuh langsung tertuju, oh ini kayaknya ini nih gitu. Jadi saya merencanakan itu tadi karena anak tersebut kan saya nasihati gitu, nggak juga. Nah jadi saya tadi dengan ngobrol-ngobrol sama Bu Yulia, saya punya ide gitu kan untuk melakukan pendekatan segitiga restitusi. Iya, baik Bu Yeni. Mudah-mudahan apa yang Bu Yeni rencanakan bisa
berjalan dengan lancar ya Bu Yeni. Kemudian nih Bu Yeni untuk melaksanakan pendekatan tersebut nih, siapa orang yang Bu Yeni perlukan untuk membantu supaya rencana Bu Yeni ini berjalan dengan lancar? Sepertinya saya butuh bantuan teman sejawat Bu. Karena ketika saya akan melakukan pendekatan segitiga institusi itu, saya ketika itu saya takut amarah saya atau emosi saya tidak stabil gitu. Jadi teman sejawat saya itu bisa menstabilkan saya, meredam emosi saya. Ya, jadi Bu Yeni tetap membutuhkan bantuan dari teman sejawat ya Bu Yeni ya. Iya, baik Bu Yeni, terima kasih. Kita ini sudah selesai sebenarnya berbincang. Ternyata dari apa yang sudah kita bicarakan, saya melihat Bu Yeni ini sebenarnya punya solusi yang luar biasa nih terhadap permasalahan Bu Yeni. Mungkin belum muncul ya Bu Yeni kalau tidak ada teman bicara seperti itu ya Bu Yeni ya. Iya, baik Bu Yeni, tetap semangat. Semoga apa yang sudah Bu Yeni rencanakan bisa berjalan dengan lancar. Amin, terima kasih ya Bu Yulia. Jadi kedepannya saya tahu nih langkah apa yang akan saya ambil. Terima kasih Bu Yulia udah menyempatkan diri, udah mendengarkan cerita-cerita saya, keluh kesah saya, membuat inspirasi di dalam diri saya. Ya, sama-sama Bu Yeni. Semangat ya Bu Yeni ya. Sama-sama Bu. Baik Ibu, setelah saya mengobservasi Ibu, ada beberapa pertanyaan lagi ya Bu ya. Ya, boleh Bu Sherly. Nah, apa sih yang sudah Ibu lakukan saat melakukan coaching ini sehingga indikator ketercapaiannya Ibu lakukan saat melakukan coaching ini sehingga tercapai gitu Bu. Ya, baik. Baik Bu Sherly, tadi ketika saya melakukan coaching nih kepada Bu Yeni gitu ya, indikator ketercapaian yang saya kembangkan tadi, saya kan menggunakan alur tirta nih Bu, dari tujuan umum, kemudian identifikasi, rencana aksi, kemudian tanggung jawab. Dan alur tirta ini berjalan sesuai dengan apa yang menjadi harapan saya ketika melakukan coaching kepada Bu Yeni. Kemudian dengan menggunakan alur tirta ini, pada akhirnya saya bisa nih menggali kompetensi yang dimiliki oleh Bu Yeni, dan Bu Yeni ternyata bisa loh memunculkan potensi-potensi yang ada pada diri Bu Yeni, seperti itu Bu Sherly. Benar sekali ya Bu ya. Nah, yang terlihat oleh saya tadi ya bahwa Ibu tuh sudah hadir penuh, sudah mendengarkan aktif, dan sudah menggali dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, sehingga Bu Yeni tadi tidak kesulitan untuk mencari kata-kata kuncinya, dan hasilnya kunci sendiri tergali ide-idenya ya Bu. Terus yang tadinya si Bu Yeni tidak terpikirkan jadi terpikirkan dengan kalimat atau kata kunci yang Ibu sampaikan. Nah, oke Bu, untuk kedepannya kompetensi apa lagi yang akan Ibu kembangkan? Ya, baik Bu. Untuk kompetensi, kalau pada coaching ini kompetensi yang saya kembangkan adalah tentang mengajukan pertanyaan berbobot. Untuk kedepannya saya ingin kompetensi yang akan saya ajukan adalah mendengarkan aktif Bu gitu. Jadi saya ingin bagaimana caranya supaya saya tuh bisa benar-benar menjadi pendengar aktif bagi si coaching, seperti itu ya Bu. Oke Bu ya, mudah-mudahan di kesempatan lain juga saya bisa melihat bagaimana kompetensi mendengar aktif bisa terlaksana coaching berikutnya ya Bu. Terima kasih. Sama-sama Bu, terima kasih Bu Sherly.